Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama di acara diskusi pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak, dan juga yang kami hormati Ibu Arzeti Bilbina SE, MAP, selaku anggota DPR Komisi 9 Bidang Kesehatan dari fraksi PKB, Ibu Nia Umar selaku Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, dan Ibu Lia Latifah SPPMPD selaku Direktur PAUD Institut, serta Ibu Dr. Harkati selaku Wakil Ketua PDI. Terima kasih sudah hadir dalam acara dialog ilmiah hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada JPL selaku mitra penyelenggara dan juga kepada Ibu serta rekan media atas kehadirannya. Dalam rangka memperingatinya Hari Kartini, Komnas Perlindungan Anak pada hari ini menggelar diskusi dengan tema Dialog Ilmiah Demi Indonesia Bebas Bisfenol. Sebelum memulai acara, perkenankanlah saya, Utami, sebagai selaku MC mengajak seluruh tamu undangan, terlebih marilah kita membacakan doa agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua memberikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Bapak Aris Merdeka Sirait, yang keempat acara inti yaitu diskusi yang akan dimoderatori oleh Ibu Rasmina Winter, dan yang kelima penutup. Baik, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, hadirin disilakan duduk. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Komnas Anak, Bapak Aris Merdeka Sirait. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih moderator. Pagi hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Arzeti di tempat ini untuk beberapa kali yang setia dan konsisten terus untuk memperjuangkan kesehatan anak-anak di Indonesia. Tak lupa juga selamat datang yang kedua kali ya. Terima kasih sudah mau memenuhi undangan kita.
Bapak Ibu, secara khusus sahabat-sahabat saya media yang hadir dan konsisten juga meliput setiap kali kita mengadakan diskusi terbatas. Oleh sebab itu, apa yang akan terjadi hari ini juga hendaknya itu akan berdampak terhadap perlindungan anak di seluruh Indonesia. Pertama-tama saya hari ini, kebetulan 21 April, kami mengucapkan selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan kehadiran Ibu mengingatkan kembali perjuangan-perjuangan perempuan di Indonesia. Sebelumnya Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa Komisi Nasional Perlindungan Anak tetap konsisten dalam membela hak-hak anak. Itu tidak bisa lagi terbantahkan, karena kami sudah hampir 37 tahun bersama dengan anak-anak Indonesia. Apapun kekurangannya dan kelebihannya dan hambatannya tentu kita hadapi secara bersama-sama. Perjuangan Komnas Perlindungan Anak, terutama hak hidup anak, untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara sehat, secara wajar. Dalam mewujudkannya tentu tidak mudah. Kita dihadapkan berbagai kepentingan lain yang justru tidak sejalan dengan tujuan melindungi hak anak. Salah satu contohnya perjuangan Komnas Perlindungan Anak untuk berjuang agar kemasan plastik terbebas dari BPA. Sudah tidak perlu berdebat lagi sesungguhnya. Berdasarkan penelitian baik universitas dalam negeri maupun luar negeri, juga jurnal-jurnal penelitian internasional menyimpulkan bahwa bisphenol A atau BPA dapat mengakibatkan berbagai jenis penyakit yang diantaranya adalah kanker, hipotensi, saraf, kelahiran bayi prematur, autism, serta jenis penyakit lain yang tak kalah bahayanya. Keinginan agar kemasan plastik bebas BPA tentu menjadi kewenangan BP POM sebagai pemegang regulator. Di sini kami mengapresiasi BP POM yang mau mendengarkan masukan masyarakat luas dan bahkan bersedia melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa BPA berbahaya bagi bayi, balita dan janin dan pada ibu hamil. Hasil penelitian dari BP POM membuktikan bahwa BPA bukan saja berbahaya bagi anak-anak Bapak Ibu, tetapi juga berbahaya pada bayi, balita dan seterusnya, dan semua tingkatan usia yang ada di bumi ini. Karena sikap responsif BP POM yang sangat positif setelah melakukan penelitian, kemudian segera mengubah PRK nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Komisi Nasional Perlindungan Anak sangat mengapresiasi itu. Karena itu sebagai wujud dukungan terhadap BP POM, Komnas Perlindungan Anak sengaja beberapa waktu lalu mendatangi kantor BP POM dan disambut dengan ramah dan terbuka oleh Ibu Dr. Anda Rita Endang, SPT MKes, selaku Deputi 3 Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Dalam pertemuan itu, Bapak Ibu, Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan dukungan kepada BP POM yang telah merampungkan, sekali lagi yang telah merampungkan perubahan PRK 31 tahun 2018. Menurut beliau, rancangan perubahan PRK 31 2018 sudah di tangan Sekretaris Kabinet, tinggal menunggu tanda tangan Bapak Presiden. Namun menurut informasi, kenapa Presiden belum juga mengesahkan, disinyalir ada pihak yang mengintervensi agar perubahan PRK tersebut tidak disahkan. Adapun pihak-pihak yang diduga melakukan intervensi selain industri adalah Menko Perekonomian. Ini sebuah presiden buruk. Bagaimana mungkin kesehatan anak-anak tidak lebih penting dari ekonomi? Padahal pelabelan tersebut bukan untuk
mematikan industri AMDK, tapi agar tata kelola di bidang pangan olahan makin maju dan baik, sehingga ekonominya maju, kesehatan anak-anak juga terlindungi. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka Hari Kartini, kami mengundang para Kartini milenial yang mempunyai visi yang sama untuk melindungi kesehatan anak, balita, janin, dan ibu karena bahaya BPA tersebut. Melindungi kesehatan anak dengan cara mendukung langkah BPOM. Tentu Komnas Perlindungan Anak mendesak atau memohon kepada pemerintah agar segera mengesahkan rancangan perubahan Perka 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Jadi yang pertemuan kami kemarin sangat positif dan kita memberi dukungan kepada BPOM selaku pemegang regulator, dan dalam waktu dekat bahwa akan juga dikampanyekan logo-logo seperti warning terhadap BPA dan sebagainya. Nah, Komnas Perlindungan Anak akan mengambil bagian untuk mengkampanyekan itu kepada seluruh ibu-ibu yang ada atau masyarakat secara luas di Indonesia ini, supaya mempunyai kemampuan untuk melihat bagaimana mengimplementasikan label-label yang ada itu. Saya kira ini sekali lagi Komnas Perlindungan Anak dalam rangka Hari Kartini ini, kita mendukung Badan POM untuk segera mungkin melakukan tindakan-tindakan nyata demi menyelamatkan anak-anak di Indonesia. Selain itu, kami merencanakan juga sehabis Lebaran ini akan mencoba audiensi dengan Komisi 9 untuk menyampaikan aspirasi kita, mendukung juga Komisi 9 untuk segera memberikan masukan-masukan kepada BPOM agar Perka 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan itu bisa disahkan secara segera dengan label-label itu. Karena apa? Karena ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat Indonesia, orang dewasa itu mengerti betul supaya bisa menjelaskan kepada putra-putrinya yang tentunya belum bisa baca dan seterusnya. Saya kira ini kata sambutan saya. Sekali lagi selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan Kartini milenial sekarang seperti apa yang ada di tempat ini betul-betul menjadi pionir, memberikan kepentingan terbaik anak, khususnya bagaimana anak-anak terlindungi atau kesehatannya terlindungi, balita, janin, dan ibu dari bahaya BPA ini terwujud dengan baik. Saya kira demikian moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rizky Rait terhadap sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu dialog ilmiah demi Indonesia bebas bisphenol A, yang akan dipandu oleh Ibu Rosti Maimunah. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu dan kawan-kawan dari media. Saya diminta untuk memandu acara ini, tapi sebelumnya nanti kita sebetulnya akan berharap akan ada dialog ya setelah penyampaian dari narasumber dari kedua yang masih ada sekarang. Nanti Ibu Lia akan menyusul, akan hadir di sini. Baik, oleh karena itu untuk memperhemat waktu kita, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nia Umar untuk menyampaikan hal yang harus disampaikan pertama. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebetulnya saya dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia sudah beberapa kali dilibatkan untuk kampanye terkait bisphenol A ini, dan beberapa kali juga dengan Komnas Anak juga kita diajak sama Mbak Zaiti waktu itu ya. Jadi memang kalau kami para ibu-ibu ini sebenarnya, saya mewakili ibu-ibu nih ya, melihatnya kita butuh perlindungan, kita perlu guidance, perlu arahan dari pemerintah.
apa sih yang sebaiknya yang bisa dikonsumsi oleh keluarga, dan isunya itu termasuk salah satunya dari BPA plastik ini gitu. Karena sebenarnya BPA ini sendiri kan kalau di luar negeri itu tuh sudah sering banget disuarakan, dikampanyekan. Di beberapa negara bahkan sudah dilarang dipakai di produk apapun gitu. Karena ternyata memang memiliki pengaruh dari sisi kesehatan gitu. Dan kalau saya mengutip satu penelitian yang bagus sekali, dia bilang BPA ini seperti polusi yang tidak terlihat gitu. Dia tidak terasa, tidak tercium, tidak ada bau, tapi dia bisa mengubah hormon-hormon dalam tubuh siapapun yang mengkonsumsinya. Mulai dari anak-anak tentunya sampai keluarga juga, karena kita semua bisa terpapar oleh BPA ini. Jadi harapan saya kalau dari mewakili para ibu-ibu, mudah-mudahan pemerintah bisa tegas mengatur agar semua produk yang mengandung BPA itu tidak bisa dijual di Indonesia, atau kalaupun tidak bisa dijual atau dia ada peringatannya atau seperti apa, jadi kita tahu gitu, kita ngerti, oh ini sebaiknya dihindari, oh ini yang dikonsumsi yang ini gitu. Jadi kita nggak ada arahannya gitu, karena kan lagi-lagi kami ini kan konsumen, para ibu ini para konsumen yang mungkin kadang-kadang tidak sulit membedakan mana yang layak kita konsumsi, mana yang tepat buat keluarga kita. Dan peran orang tua dalam hal ini ibu-ibu tentu besar sekali dalam menentukan apa yang bisa dikonsumsi di hari-hari, karena biasanya belanja kita, yang nyiapin kita. Jadi kita butuh sekali perlindungan itu. Dan saya yakin banyak sekali ibu-ibu yang udah terlalu banyak itu beban pikirannya ya, urusan anak sekolah di rumah, apalagi selama pandemi ya. Nah kalau kita harapkan peranan pemerintah hadir untuk membantu meringankan, paling tidak ada arahan-arahan, ada cara untuk mencegah supaya keluarga sehat ini seperti ini. Dan BPA ini salah satu isu yang menurut saya sepertinya perlu lebih digaungkan lagi, dan perlu banyak peranan masyarakat untuk lebih aware juga, dan pemerintah punya peran tanggung jawab terbesar untuk mengeluarkan aturan-aturan mainnya agar produsen bisa menaati aturan main yang ada. Boleh jualan di Indonesia, boleh, tapi ada syaratnya, ada aturan mainnya A, B, C, D ya, ikut gitu, silahkan. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BP POM tentunya ya, karena menyuarakan hal ini, melindungi masyarakat gitu. Dan saya rasa peran kita semua tidak hanya Komnas Anak, tapi juga kalau Kak saya di AIMI bagaimana mengingatkan kepada orang tua bahwa caranya tidak menggunakan benda-benda plastik yang mengandung BPA, alat-alat makan bayi, hindari menggunakan alat yang ada BPA-nya. Itu selalu kita sampaikan resiko-resiko penggunaan plastik gitu. Nah, dari saya itu sih Bu ya. Terima kasih Ibu Ima. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Ima hal-hal yang sangat praktis, yang sangat kita butuhkan. Ibu siapa dari saya sebutkan? Oh Ibu Nia. Hal-hal yang sangat praktis, yang sangat kita butuhkan. Oleh karena itu nanti kita berharap dalam dialog ini, karena ini hari Kartini ya Ibu ya, kita memberikan suara, mendukung BP POM, itu tadi intinya yang mau disampaikan, supaya semua para ibu dapat melindungi keluarganya dari bahaya BPA. Itu intinya yang disampaikan oleh Ibu Nia mewakili AIMI. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Arjeti untuk menyoroti dari perspektif yang lain, karena Ibu Arjeti adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sangat-sangat berkompeten untuk membicarakan hal ini, untuk dibawakan suaranya ke ranah yang lebih luas lagi. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Abang Pru, terima kasih sekali ini tidak pernah lelah untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan untuk generasi kita. Mbak Dia matur suwun, buku saya matur suwun banget, alhamdulillah. Nah kalau di sini kita bicara adalah dialog ilmiah dari anak-anak
Indonesia bebas dari kemasan BPA. Jadi artinya sekali lagi tepatnya di tanggal 21 April ini kita bersama-sama ikut berperan mengisi yang namanya emansipasi. Kalau tadi dikatakan perempuan harus bersuara, perempuan harus berdaya. Kalau kita melihat surat dalam yang dibuat oleh Ibu Kartini, di mana memberdayakan perempuan sesuai dengan kapasitas dan passion dirinya, termasuk passion dan tugasnya sebagai ibu, sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, kebetulan di sini kita semua adalah perempuan-perempuan yang memiliki tanggung jawab sama. Kita adalah ibu, kita adalah madrasah, kita adalah garda terdepan bagi anak-anak kita, di mana tentunya hari ini kita terus tidak pernah lelah untuk bersama-sama berpegangan tangan, karena kekuatan itu akan kuat jika kita memiliki satu irama, sehingga kemudian pemerintah akan terus kita dorong untuk mendukung. Kemudian tadi dikatakan oleh Abang bahwa BPOM sudah betul-betul mensupport kita. Benar sekali, saya bisa dijadikan saksi karena kami setiap raker, setiap RDP, kami selalu menyuarakan itu. Sehingga dalam beberapa saat surat edaran itu juga akan dikeluarkan, dan juga BPOM akan membuat program untuk ikut mensosialisasikan. Program dari BPOM salah satunya adalah mensosialisasikan BPA Free untuk kita sebagai seorang ibu. Nah, kalau kita bicara mengenai garda terdepan, apa yang harus kita miliki? Jadi kita berbicara mengenai internal kita dulu ya. Di sini kalau kita bicara mengenai internal sebagai seorang perempuan adalah kita harus menjadi ibu yang cerdas. Dimana kalau kita bicara mengenai ibu yang cerdas, kemarin pada saat saya tidak dilibatkan, saya tidak ada, saya tidak tahu, mungkin sama dengan perempuan-perempuan saya yang di rumah, sahabat-sahabat perempuan saya yang tidak mendapatkan informasi apapun, tentunya dia akan tidak paham. Jadi di sini kita depankan dulu dan kita sebagai perempuan yang cerdas, dimana kita harus mengetahui dulu. Kalau tadi dikatakan dunia bahwa setiap wadah kemasan itu harus melabeli atau menginformasikan kepada kita dengan setidaknya ada tulisan 7 atau BPA Free. Nah, BPA Free sendiri itu apa? Mungkin sahabat-sahabat perempuan sudah tahu, tapi kita ulang kembali bahwa BPA Free itu adalah bisphenol A, di mana ada zat yang terdapat dalam kemasan botol plastik. Tujuannya supaya botol itu tampak jernih dan juga tidak mudah rusak. Nah, produsen mungkin mengharapkan bahwa saya nggak peduli, yang penting produk saya kelihatan bagus dan tidak gampang untuk rusak jika terkena apapun itu, apakah sinar matahari atau apapun itu yang membuat produk mereka akan cepat rusak sehingga sulit untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian kita juga harus tahu efeknya apa. Produsen merasakan bahwa tidak memikirkan yang namanya kesehatan, tapi kita sebagai ibu yang cerdas, kita harus tahu kenapa menyuarakan BPA Free terus gitu. Oh, karena itu. Kemudian efek apa? Terutama kita bicara mengenai itu kesehatan, sangat buruk sekali. Kita bisa tahu buruknya itu terutama menimpa kepada anak-anak kita, karena tentunya kita melihat anak-anak kita kecil itu lebih mudah menyerap dalam jumlah yang tinggi. Nah, kemudian apa yang kita harus lakukan untuk penggunaan BPA? Tentunya dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactive disorder. Bahkan jika dikonsumsikan ibu hamil dapat menyebabkan kelahiran prematur dan juga masalah kesehatan lainnya. Jadi artinya hal yang basic aja itu ya, luar biasa. Pada saat ibu hamil mengkonsumsi itu bisa menimbulkan efek yang luar biasa jelek pada saat dia akan melahirkan anak-anaknya. Nah, kemudian tadi Abang mengatakan bahwa BPOM akan terus, terutama Bu Endang ya. Bu Endang juga waktu itu pernah RDP dengan kami, juga beliau membahasakan langsung kemarin pada saat bertemu dengan Ibu Penny juga sangat welcome. Jadi kita akan terus bersama-sama mendorong, mengawal agar sosialisasi ini cepat. Apalagi tadi Abang mengatakan Komnas ikut menjadi bagian. Alhamdulillah, artinya sampai ke pelosok manapun akan bisa disosialisasikan. Karena hari ini saya mengapresiasi sekali banyaknya sahabat-sahabat perempuan milenial saya hadir di sini, karena ini merupakan corong untuk bisa terus menginformasikan, untuk terus memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat perempuan kita yang ada di rumah. Apalagi saat ini kita bicara mengenai emansipasi, terutama di Hari Kartini yang sangat baik ini. Nah, kemudian apa yang kita harus lakukan? Internal, kemudian eksternal keluarga. Kita harus bijak untuk memilih produk plastik yang digunakan untuk anak dan juga keluarga.
pastikan dengan BPA Free. Ini akan dibantu oleh pemerintah untuk membuat pelabelan tersebut. Nah, kemudian tidak memanaskan makanan dengan plastik di microwave. Kemudian hindari plastik dengan kode dasar ulang 3, 6, dan juga saat ini kita bicara adalah label 7. Sehingga kemudian harapan kita untuk acara Kartini di mana hari ini semua perempuan-perempuan milenial cerdas menjadi bagian kepanjangan tangan kita bersama-sama untuk terus mendorong, apalagi di sini dikatakan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan perubahan Perkap BPOM nomor 31 tahun 2018. Alhamdulillah nanti Komnas Anak ya Bang ya akan melakukan audiensi kepada Komisi 9. Ini salah satu agenda juga yang akan didorong agar kemudian disahkan dalam undang-undang dan diresmikan oleh pemerintah. Jadi kita mengawal bersama-sama dengan tupoksi tanggung jawab kita bersama-sama. Adapun intinya adalah lebih kepada agar generasi cerdas kita yang akan menggantikan abang yang notabene harus memiliki kelembutan hati. Tidak hanya bicara mengenai transaksional, karena kalau kita bicara seperti itu rusak bangsa dan negara kita. Semua kita kedepankan adalah bagaimana kebersamaan, persatuan, dan pencegahan. Mungkin itu sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Kita isi Kartini kita. Kalau tadi sahabatku, mbakku, Masya Allah, Kartini kan biasanya katanya harus pakai rok gitu ya. Bukan juga ya. Ternyata kalau yang pakai celana pada saat dibuka rok cantiknya, Masya Allah, itulah perempuan. Dasarnya memiliki cantik hatinya sehingga hadir di sini memiliki satu tanggung jawab. Bukan bicara mengenai kepentingan. Ada juga sahabat saya yang harusnya hari ini menghadiri, menyaksikan anaknya menggunakan baju kebaya pukul 9.30. Ibu jangan lupa nonton iya. Ibunya lari ke sini karena bagi ibunya adalah ini lebih penting untuk keberadaannya menyuarakan. Kalau bicara hati mungkin nanti akan melakukan pendekatan kepada anaknya bahwa ibumu tanggungnya besar. Insya Allah Allah yang selalu menjaga dia. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk perempuan-perempuan yang saya. Selamat hari Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Arzeti sudah menyampaikan dari narasumber yang kedua. Nah, untuk melengkapi ini kita akan menyaksikan sejenak. Kita tunggu kalau sudah siap. Ada narasumber yang ketiga yang akan kita ikuti melalui Zoom, yaitu Dr. Hartati, Pengurus Besar dari Ikatan Dokter Indonesia. Supaya lebih lengkap lagi informasi yang kita dapatkan dan nanti kita bisa dialogkan. Inikah sudah siap berarti? Oke, dipersilakan Ibu Hartati. Terima kasih. Saya izin memperkenalkan diri. Tadi suara saya kedengaran enggak ya? Sangat kedengaran ya, Bu. Kedengaran ya? Baik. Saya terlambat delay masuk karena paralel juga sedang ada meeting bersamaan ya. Tapi alhamdulillah bisa ada kesempatan untuk join pada pagi menjelang siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya yang saat ini offline di lokasi ya di sekretariat di Komnas Anak. Yang saya hormati Bapak Sirait selaku komisioner, kemudian yang mengundang tentu, kemudian speaker dan pembicara yang lain, Ibu Arzeti, kemudian ada Ibu Nuna dan lain-lain yang memang saya tidak memang kameranya dihadapkan ke audiens ya? Iya, betul. Oke, baik, terima kasih banyak. Berkenan hari ini saya mewakili dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dengan posisi sebagai wakil ketua. Untuk saya bisa menyampaikan atau saya share terkait dengan pengetahuan atau beberapa hal dengan isu sensitif kita hari ini dan perjuangan yang masih terus berlangsung saat ini terkait dengan bisphenol A. Saya izin share screen ya, Mas Raihan. Baik, ini
sudah terlihat Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Salam hormat untuk semua yang hadir pada hari ini. Saya berkesempatan untuk sharing session terkait dengan bisphenol A yang memang saat ini juga sedang menjadi isu perjuangan isu yang terus berlanjut, dan tentu dengan semangat bersama kita semoga bisa tetap memberikan masukan untuk pemerintah untuk tetap memperhatikan dari sisi-sisi efek atau risk yang terdampak daripada sebuah bisphenol gitu ya. Nah, kalau seandainya terkait dengan BPA free, sebenarnya kalau kita di beberapa label produk itu sebenarnya kalau seandainya mau kita lihat maksud dengan arti yang sebenarnya adalah kita membuat beberapa proses labeling yang memang diperuntukkan dengan nilai ambang batas yang ada, itu dia mampu pada dengan konsumtif yang segitu dia tidak akan memberikan pengaruh gitu ya, tapi makanya memang membutuhkan beberapa label atau tanda yang kita sebut sebagai yang biasa dikeluarkan oleh Badan POM dengan BPA free atau dengan labeling yang ada. Nah, BPA sendiri kalau pada saat ini yang paling banyak kita dapat dan kita ketahui itu di kemasan plastik yang saat ini memang mendominasi di industri makanan di Indonesia gitu ya, menggeser penggunaan atau kemasan yang logam dan gelas yang dibuat disusun untuk proses yang kita sebut atau di dalam proses-proses kimiawinya itu ada polimerisasi di sana dengan bahan mentahnya itu monomer. Memang dalam bentuk ini memang ada proses ikatan kimiawi yang berikatan, dan itu proses yang terus berlanjut sampai membentuk sebuah proses atau bahan harian yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, bisphenol A itu termasuk salah satu bahan utama pada pembuatan plastik bilang polikarbonat dengan senyawa bisphenol A, itu yang paling dominan. Dengan senyawa sintetisnya dia seperti ini nih. Jadi dia kelompok turunan dari diphenyl metana dan bisphenol dengan padatan itu yang tidak berwarna, larut, dan dalam larut organik dia tidak larut dalam air. Jadi dia tidak berwarna dan larut, inilah yang kemudian kecenderungan untuk terjadi pelepasan. Beberapa jenis plastik yang memang punya tingkat bahaya itu tergantung dari bahan kimia yang penyusun, kemudian jenis makanan yang dibungkus tergantung dengan asam dan lemaknya, kemudian lama kontak dengan suhu makanan saat disimpan, itu juga memberikan dampak terhadap kandungan kimiawi yang terdapat di dalam pembungkus atau makanan atau di dalam plastik tersebut. Nah, konsumtif BPA yang kita konsumsi itu secara oral akan dengan cepat diserap dan diubah menjadi BPA glukuronid yang selama metabolisme lintas pertama di dinding usus dan hati itu dia bisa menjadi konjugat sulfat. Memang kalau seandainya dalam proses mekanisme perjalanan konsumsi BPA yang berulang kali atau terus-menerus ini akan memberikan dampak pada prinsipnya. BPA itu dia masuk sangat halus banget dan menyerupai estrogen, ada hormonal di dalam tubuh kita yang itu akhirnya tidak berasa tuh dan kita tidak ketahuan. Nah, pada sisi dampak terkait dengan reproduksi, bisphenol A ini dia mampu menembus plasenta, organ hati dan jantungnya itu dapat menghasilkan enzim yang mampu mengubah senyawa dari BPA, glucuronide acid, menjadi BPA estrogenik yang toksik. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa begitu tidak kelihatan, tidak ketahuan bentuknya, sehingga dia menyamai hormon kita yang akhirnya itu sebenarnya dalam konsumsi yang tinggi atau berulang kali dengan dampak yang berlebihan itu akan membentuk atau memberikan dampak terhadap tubuh kita dan terutama pada janin ya yang kemudian dalam kandungan. Nah, BPA dengan senyawa ini merupakan bahan kimia yang berpotensi menimbulkan gangguan sistem endokrin. Tadi yang saya sampaikan bahwa hormon estrogen yang ada di kita itu menjadi salah satu media yang paling larut, yang paling bisa dimasuki oleh bisphenol A dengan konsumsi yang sangat tinggi. Nah, kalau seandainya kita lihat apa saja yang menjadi efek samping dari penggunaan bisphenol A yang dengan konsumsi yang sering atau tinggi adalah menurunnya jumlah kualitas sperma saat pubertas, kemudian infertil pada wanita, infertilitas ya pada wanita dan pria, pubertas dini yang terganggu, kemudian ada tumor gitu ya, ada kanker payudara dan prostat, gangguan metabolisme, ini bisa PCOS,
kemudian meningkatkan resiko asma dan alergi, kemudian ada toksisitas pada hati. Nah, ini yang paling spesifik yang terjadi dan sampai saat ini menjadi isu yang tetap menjadi perjuangan dari teman-teman di Komnas Anak gitu ya, terkait dengan cacat lahir, gangguan kekebalan dan gangguan endokrin. Dan ini juga tentu mengganggu efek perkembangan dari anak-anak, dan dia mempengaruhi senyawa yang dihasilkan oleh otak seperti dopamin, serotonin, asetilkolin, dan hormon tiroid. Tentu beberapa dampak ini memberikan pengaruh tidak bisa dilihat dalam satu kali atau kasat mata. Layaknya COVID, ini pertumbuhannya itu berdampak dari yang dari sedikit ke banyak dan akhirnya memberikan efek yang akhirnya itu kalau tidak kita tahu maka itu akan terlewati, atau kita bisa lihatnya itu ketika dampak sudah terjadi pada anak-anak dengan kecenderungan keterlambatan berpikir, pada anak-anak dengan kecenderungan lahir dengan autism. Itu bisa saja bahwa bisa berdampak dari beberapa penggunaan bisphenol yang senyawanya hari ini itu memberikan dampak kerugian terhadap kita. Nah, di senyawa pada bisphenol A ini juga dampak paparan itu terhadap dia bersifat kronis, sehingga kita tidak bisa melihat keterkaitan langsung antara kebiasaan menggunakan plastik yang salah dengan gangguan kesehatan gitu. Jadi karena konsumtif yang sering dan sudah menjadi salah satu aktivitas atau sesuatu yang bersinggungan dengan kehidupan kita secara pribadi terus menerus dan secara berlangsung, maka sesuatu yang disebut biasa walaupun salah ini akhirnya tetap terus berjalan gitu, dan akhirnya dampak kronis yang terjadi pada kesehatan itu ketika diteliti karena sudah jauh terlampau mengakibatkan dampak itu, akhirnya kita tidak bisa melihat apa sebenarnya penyebab sesungguhnya, karena tadi proses dari bisphenol A yang masuk di dalam tubuh kita yang begitu apik, begitu baik gitu ya, menyamakan dengan beberapa hormon kita, akhirnya gangguan-gangguan kesehatan yang terjadi di kemudian hari itu tidak disangkakan bahwa itu adalah dampak dari sebuah proses penyebab dari bisphenol A hari ini gitu. Nah, beberapa penelitian terkait dengan dampak untuk bisphenol A terhadap baby atau anak atau balita pada saat ini yang kita ketahui ada penelitian impact of bisphenol A on cells and tissue in the human brain protein interface by Martin 2021. Itu bayi merupakan populasi yang sensitif terhadap BPA karena sistem saraf dan sistem endokrinnya sedang dalam perkembangan. Demikian juga dengan sistem hepatiknya untuk mendetoksifikasi dan mengeliminasi senyawa kimia seperti BPA. Jadi rentannya bayi kita itu karena belum punya ada mekanisme untuk mampu menghalau. Kalau mekanisme pertahanan kita dalam tubuh itu akan berkembang seiring reproduksi atau seiring siklus kehidupan kita berjalan. Tapi pada bayi-bayi yang kemudian konsumsi yang begitu besar, konsumsi yang begitu sering, konsumsi yang begitu banyak, maka efek kerentanan ini akan kita lihat itu berdampak tidak secara langsung tapi terakumulasi, dan terakumulasi itulah yang memberikan dampak bahaya terhadap kita. Nah, penggunaan keseharian yang kita bisa ketemu itu ya seperti ini yang adanya. Nah, peraturan Menteri Perindustrian sebenarnya sudah mencantumkan beberapa logo, walaupun begitu tidak ada yang spesifik terhadap bisphenol A. Jadi terkait dengan daur ulang kemasan plastik dan beberapa hal yang memang sudah menjadi keputusan atau kesepakatan kita dengan pemerintah. Hanya saja memang spesifik dalam proses pemantauan itulah yang perlu untuk kita lakukan atau monitoring gitu ya, bagaimana terkait dengan bisphenol A yang memang sudah memberikan dampak terhadap kita gitu ya, terutama pada bayi, anak, dan balita. Nah, ini beberapa kode-kode yang memang saya ambil untuk saya sampaikan dengan beberapa penggunaan yang bisa kita lihat gitu ya, dengan jenisnya. Kalau yang PET, polyethylene tereptanol, ini dengan beberapa kandungan, ini penggunaan ada di botol air soda, pembungkus makanan, ini daur ulangnya ini dengan kategorinya ini. Jadi kalau kategori PET itu harus dengan sekali pakai, kategorinya HDPE itu dengan sekali pakai, sukar didaur ulang. Nah, pada beberapa kategori inilah yang kemudian kita inginkan bahwa BPA free itu juga bisa masuk di dalam kategorisasi yang diperkuat dengan perjuangan kita hari ini ya, terkait dengan pelabelan dari BPA. Nah, ini sama BPA dalam proses identifikasi kita dalam metabolisme dalam tubuh itu kita bisa temukan dalam urin, darah, tali pusar maupun ASI.
Jadi sebenarnya kalau identifikasi tadi kita dengan konsumsi pada ibu hamil dengan konsumsi BPA yang sangat tinggi, itu bisa kita temukan kalau seandainya identifikasi kita, kecurigaan kita mengarah ke sana dari sisi diagnostik. Itu bisa kita ambil dan kita lakukan tes diagnostik, itu bisa kita temukan tuh apakah memang kandungan BPA-nya melewati batas ambang batas ataukah tidak. Nah, peraturan Badan POM 20 tahun 2019 memang mengatur bahan ambang batas migrasi zat BPA. Kalau di makanan dan minuman itu maksimal 0,6 ya bagian per juta atau BPJ dengan miligram per kilogram. Nah, memang situasi ini di apa namanya kalau di keseharian di dalam klinisi memang kecurigaan terkait dengan BPA tadi akan sangat sulit ditemukan karena efek atau dalam konsumsi yang jangka panjang dengan konsumsi yang jangka panjang keseringan dan terus menerus itu sulit diidentifikasi bahwa ini diakibatkan oleh konsumsi BPA. Makanya tadi kenapa efeknya baru kelihatan kronis, baru kita ketahuan gitu. Makanya sebelum itu terjadi dilakukan proses pencegahan terlebih dahulu biar tidak terjadi efek-efek atau dampak yang di kemudian hari. Nah, BPA itu bahan kimia industri yang diproduksi dalam jumlah besar yang digunakan dalam pembuatan polikarbonat. Nah, ini adalah salah satu dari produk-produk plastik ya atau pelapis makanan kalian yang sifatnya resin epoksi gitu ya, yang bisa untuk terikat. Di Amerika Serikat sebenarnya kadar BPA urin dapat dideteksi pada lebih dari 90% populasi. Konsumsi makanan dan minuman kemasan merupakan rute utama paparan terhadap BPA. Jadi kalau kita makan makanan dengan kemasan itu adalah rute utama kita punya tingkat paparan yang sangat tinggi atau kita efektif mendapatkan paparan BPA itu yang sangat loyal gitu. Jadi ini adalah rute yang paling cepat terkait dengan paparan kita dengan BPA. Nah, seringkali ibu-ibu rumah tangga dan lainnya gitu ya atau konsumsi atau kita lah pelaksana di dalam apakah keseharian kita itu tidak disadari tuh kemasan-kemasan plastik yang kita pakai, kemudian kemasan-kemasan bahan-bahan kalengan yang kita pakai dan lain-lain itu tidak kita sadari untuk kita perhatikan bahwa kemasan-kemasan inilah yang memberikan dampak, apalagi dengan penggunaan BPA yang tidak terdeteksi, itulah yang kemudian memberikan efek terhadap tubuh kita. Nah, di beberapa negara-negara berkembang, data yang berasal dari paparan BPA untuk negara-negara maju sebenarnya kalau di Kanada itu sudah mengklasifikasikan ini sebagai zat beracun. Di Prancis itu dilarang pada botol bayi dalam pembuatan impor, ekspor dan penempatannya untuk di pasaran. Di 2012 gitu ya sudah memperluas ruang lingkup kemasan yang mengandung BPA itu bersentuhan langsung dengan makanan. Itu sudah ada. 2015 decision-nya itu memperkuat pelarangan BPA untuk seluruh kemasan pangan yang kontak langsung dengan pangan. Nah, 2014 Badan POM kita tuh mengatur migrasi BPA pada kemasan dengan polibikarbonat ya, tapi secara spesifik perjuangan untuk label BPA free itulah yang kemudian ingin disampaikan bahwa perlu ada penegasan dalam hal pelabelan yang kemudian itu memberikan awareness terhadap seluruh masyarakat, terutama ibu-ibu gitu ya, ataukah dengan hal ini dampak yang paling besar itu yang kita batasi terhadap anak-anak atau keturunan itu mampu diberikan pencegahan atau bisa kita cegah secara dini. Nah, di negara maju memang sudah melarang penggunaan kemasan plastik yang mengandung BPA. Di Indonesia harus mulai gitu ya. Untuk itu memang kita dukung untuk penelitian yang sifatnya memang membutuhkan migrasi BPA pada galon, daur ulang yang hasilnya memang sangat mengkhawatirkan untuk dampak terhadap metabolisme tubuh kita. Sebagai kesimpulan, memang karena paparan harian yang konstan dan kecenderungannya untuk bioakumulasi ya, yang kecenderungannya itu sedikit terpapar, tidak tahu terakumulasi dalam jangka waktu yang panjang dan lama, itu memerlukan perhatian yang khusus untuk kita melakukan biomonitoring. Biomonitoring itu kita melakukan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap paparan-paparan yang tinggi terkait dengan bisphenol A. Dan memang diharapkan menggunakan wadah plastik atau sebagai kontainer kita dalam makanan dan minuman itu kita berharap mampu memiliki batasan tegas dalam hal ini labeling terhadap bisphenol A yang mampu secara eksklusif itu mampu menekan atau kita mampu mencegah dampak dari bisphenol A tadi. Demikian untuk paparan singkat saya terkait dengan bisphenol A dan dampak terhadap metabolisme tubuh kita.
Terima kasih untuk Ya, Ibu Dr. Hartati yang sudah memberikan kita dalam waktu yang singkat tapi informasinya sangat-sangat luas. Namun tentu kita tidak akan dapat kalau mau menangkap itu secara keseluruhan, tapi ada beberapa hal yang kita bisa catat sebagai ibu ya, sebagai ibu yang memerlukan informasi tentang dampak atau bahaya dari BPA yang dalam hal ini ada di dalam kemasan plastik pada umumnya. Di situ secara sederhana ini yang mau saya sampaikan, kita banyak sekali berinteraksi atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang memakai kemasan plastik, padahal tadi diinformasikan bahwa di dalam plastik itulah paling banyak dan tidak terdeteksi dengan mudah. Waktunya jangka panjang juga baru kita bisa dapat melihat dampaknya. Tetapi ada hal-hal yang sangat berbahaya yang disampaikan tadi itu untuk janin, untuk bayi. Tentu ini kaitannya adalah dengan kita semua ibu, bagaimana menjaga anak kita, bayi kita sejak bahkan dalam kandungan harus kita jaga, bukan? Kemudian disitulah tadi fungsinya misalnya ibu dari Nia ya, yang dari ibu menyusui, tentu ini adalah kaitannya juga bagaimana ibu-ibu menyusui menjaga anaknya, karena melindungi itu juga dengan memberi ASI, tentu itu adalah sangat-sangat penting, bukan? Nah, kemudian juga selain bayi, janin, bayi, untuk kita perempuan juga berdampak di reproduksinya tadi. Kemudian juga kalau sudah bicara tentang reproduksi, artinya keberlanjutan dari keturunan kita akan berdampak juga. Artinya kalau kita bicara tentang BPA, walaupun ini seolah-olah simpel, mudah, gampang, hal yang sederhana, tetapi dampaknya sangat-sangat luar biasa dalam aspek kesehatan kita, baik kita sebagai ibu, juga kepada janin, bayi, dan anak-anak kita, bukan? Oleh karena itu, ibu sekalian dan juga kawan-kawan dari media, saya pikir ini adalah kesempatan yang sangat baik bagaimana kita mendesak, dikatakan di sini, tetapi sesungguhnya mendesak ini adalah mendorong. Justru kita mendukung bagaimana BP POM membuat secara cepat, jangan lagi ditunda-tunda karena kepentingan industri kah itu, kepentingan modal kah itu. Kita, kelompok ibu tentu tidak masuk di wilayah itu, bukan? Ibu-ibu memerlukan kepentingan dari keluarga, bagaimana supaya keluarga kita sehat, terlindungi dari segala aspek yang berbahaya, anak-anak kita terlindungi, bukan? Nah, ada satu juga tadi hal yang penting di sini. Seringkali kita tidak memahami dari mana asal-muasalnya kok bisa anak-anak autis. Ternyata tadi disampaikan juga sama ibu dokter bahwa autis juga bisa dampaknya akibat dari mengkonsumsi makanan, minuman yang dikemas di dalam plastik yang mengandung BPA. Oleh karena itu, para ibu semua, saya pikir ini kesempatan kita. Saya nggak tahu ibunya sudah datang belum. Kalau tidak datang, kita akan lanjutkan. Kita mau berdialog. Saya memberikan kesempatan yang akan bertanya. Ibu 3 orang kah? Berapa orang? Silakan kepada siapa nanti bertanya, kepada Ibu Nia, Ibu Argeti, dan Ibu Dr. Hartati. Silakan Ibu. Ada yang mau? Iya. Ada 1, 2. Iya, 2 dulu. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya Asma dari Tempo. Ingin ke Dr. Hartati. Ini menarik sekali sebenarnya. Bahwa ternyata bisphenol ini itu adalah hormon yang tidak dikenal tubuh atau yang diterima. Jadi ada kalimat itu menarik sekali. Jadi biasanya bayangan kita kalau plastik dan produk khusus kan ditolak, seperti lilin yang ada di dalam misalnya air gitu ya. Ternyata hormon ini diterima ya di dalam tubuh. Itu menjadi bahaya, itu saya tangkap tadi. Jadi bisa dijelaskan sedikit dengan kemasan yang ada di minuman botol anak
yang tiap hari dicuci panas, diminum, isi susu, minum gitu ya. Kalau ada dalam plastik itu kan terus menerus dia akan memproduksi bisphenol tiap hari untuk susu anak itu. Jadi ibu saat itu menyusukan, memberikan pada anak susu plus bisphenol gitu. Nikmatilah nak gitu ya istilahnya. Jadi istilahnya kemudian susu dan bisphenol itu. Itu yang pertanyaan saya itu. Itu cukup menggiris juga karena saya berumur menjadi anak. Baik, terima kasih Bapak. Dilanjut dulu dengan pertanyaan kedua. Oke, selamat siang semua. Perkenalkan saya Dian dari Desiko. Pertanyaan kali ini mungkin ditujukan ke Dr. Hartati. Dok, ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, apakah kelompok rentan yang terhadap BPA ini hanya bayi saja atau ada kelompok lain yang perlu diwaspadai juga? Lalu yang kedua tadi saya dengar kalau misalnya BPA itu bisa menyusup ke dalam air susu ibu ya. Lalu boleh dijelaskan nggak dok secara rinci mekanisme dia menyusup ke ASI itu seperti apa gitu dok? Mungkin itu aja. Terima kasih. Persilakan kepada Ibu Dr. Hartati untuk responnya. Benar, tapi penelitiannya memang masih terus dilakukan sampai saat ini. Tapi kalau yang sudah pasti memberikan dampak dan beberapa penelitian yang sudah terlihat itu pada pada balita, pada anak, pada ibu menyusui dan lainnya yang memberikan dampak terhadap kondisi anak generasi-generasi kita gitu ya, dengan kandungan-kandungan BPA yang tidak pada penggunaan yang tepat. Kemudian kalau pertanyaan yang kedua terkait dengan ASI kalau nggak salah ya, bagaimana kemudian air susu ibu mampu memberikan efek deliver dan memberikan pengaruh terhadap BPA terhadap baby gitu ya. Pada ibu-ibu dengan kondisi menyusui gitu ya, kandungan yang ada di dalam BPA tadi apabila terkonsumsi dengan baik oleh ibu-ibu yang sedang hamil atau dengan sedang menyusui, maka air susu ini juga menjadi media pengantar atau media deliver yang cukup baik gitu ya dalam proses mengantarkan, dan itu akan larut, akan ikut dan ikut terbawa. Jadi kalau konsumsi ASI tadi hasil akhirnya itu kepada anak, maka ini akan terdeliver juga kepada baby dan anak-anak yang kemudian dalam kurun 2 tahun misalnya ya, dengan ASI atau disapi kurang lebih 2 tahun, ini akan memberikan dampak terhadap perkembangan dari si baby tersebut gitu. Karena yang tadi bahwa kandungan dari BPA tadi itu dia tidak tampak, tidak kelihatan, mampu mengalir, tidak terikat gitu ya, dan dia mampu masuk di dalam dalam ikatan polimer yang sebenarnya itu sangat terurai masuk dengan air gitu, terikatnya gitu. Jadi air susu ini juga termasuk salah satu mediator deliver terhadap bisphenol A, yang itu juga memberikan dampak jika akhirnya diberikan terhadap konsumsinya itu secara terus-menerus terhadap anak dan balita itu. Jadi kalau kalau saya terakhir melihat beberapa penelitian untuk penelitian yang terkait dengan bisphenol A dengan beberapa kandungan yang ada, dengan deteksi yang ada, dengan konsumsi di atas 0,6 dengan 0,7 itu saja sudah memberikan efek. Jadi memang jangka panjang penelitian terkait dengan bisphenol A di beberapa bidang, tidak hanya untuk anak-anak, ibu hamil dan lain-lain, itu masih tetap dan terus berlanjut dengan efek negatif atau buruk yang diakibatkan oleh bisphenol A tadi. Demikian, saya tidak terlampau jelas mendengar pertanyaannya dari Bapak Ibu sekalian, tapi semoga jawaban saya bisa menjawab ya. Satu lagi tadi Ibu Dokter, kelompok yang rentan, yang masuk yang rentan selain bayi, balita, adakah yang lain? Tadi pertanyaannya itu yang kedua. Ya. Kalau apa, Bu? Kelompok yang rentan untuk kelompok yang rentan. Ya. Jadi yang tadi saya katakan bahwa penelitian terakhir yang dilakukan di Prancis ya, di laboratorium yang tadi bahwa ada
digunakannya itu kalau kita dalam skema penelitian itu sampai sebelum pada uji klinis itu kan kita ada proses-proses pengujian yang kita menggunakan dengan beberapa rekayasa ya. Jadi BPA reaktivasi dari BPA itu dia sampai meniru hormon-hormon yang tadi, termasuk salah satunya hormon estrogen tadi. Nah, pada perempuan, pada wanita hamil gitu ya, pada perempuan dan wanita hamil ini sangat rentan karena dalam kondisi hamil itu perubahan siklus normal hormonal itu akan berubah semua. Itu kalau yang ibu-ibu ini pasti sudah memahami betul bahwa ada perubahan-perubahan itu. Jadi reaktivasi dari BPA tadi dia akan merusak tuh. Nah, termasuk beberapa penelitian memang sampai saat ini pun masih tetap terus dilanjutkan terkait dengan kelainan atau kerusakan genetik yang ditimbulkan oleh efek BPA tadi. Artinya kalau ditanya bagaimana yang paling rentan tentu ibu hamil dengan ibu menyusui gitu ya, karena dampak terhadap generasi-generasi berikutnya. Sementara untuk yang dewasa sebenarnya pada paparan-paparan yang sudah melebihi dari ambang batas itu sebenarnya ada proses mekanisme pengeluaran atau ekskresi. Nah, pengeluaran dan ekskresi ini atau terkait dengan konsumsi yang terlalu berlebihan, tubuh dan organ kita sudah maksimal untuk melakukan proses ekskresi itu. Tapi proses itu yang masih tetap harus ditelaah dan diteliti lebih lanjut terkait dengan dampak dan kerentanannya terhadap orang dewasa ya pada umumnya. Tapi kalau kepada ibu hamil, bayi sudah jelas sekali bahwa BPA itu ketika dia masuk di dalam perut lewat oral atau lewat minum atau konsumsi kita yang lebih detail, yang lebih sering dan lebih banyak gitu ya. Itu proses proses masuknya dan bagaimana efek yang terjadi di dalam tadi itu sangat dinamis, dan dia mengikuti yang tadi bahwa dia meniru hormonal kita di dalam tubuh, terutama kalau untuk perempuan estrogennya kita yang lagi meningkatnya dan baik-baiknya, sehingga dia bisa merusak organ-organ efektivitas secara genetik ya, baik dalam perkembangan otak gitu ya, perkembangan lain yang sebenarnya dalam kandungan pun masih dalam berproses. Terhadap ibu hamil pun demikian, terhadap ibu menyusui pun demikian, delivernya terhadap anak-anak yang memang masuk dalam asupan ASI dari ibu menyusui. Baik, terima kasih Ibu Dokter, informasi sangat informatif saya kira untuk kita. Tapi ada satu hal yang saya tadi agak kaget dan juga Ibu Arjenti juga. Nanti Ibu yang di sebelah akan menambahkan karena bicara tentang ASI. Yang kita ketahui secara umum selama ini, ASI itu adalah salah satu sistem untuk menjaga imun, ya kan? Imunnya anak-anak kita, bukan? Tetapi ternyata lewat seminar kali ini kita mendapat informasi itu pun bisa disusupi oleh BPA apabila tidak kita jaga dengan baik, justru menyusup lewat ASI. Nah loh, kalau ini yang terjadi bagaimana lagi? Ini kan sesuatu yang sangat berbahaya, tetapi kita tidak boleh juga paranoid. Pasti ada jalan keluarnya kalau kita sama-sama membahasnya, ya toh. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nia untuk menyampaikan tambahan. Ya, mungkin kita sering sekali dengar bahwa beberapa topik pembahasan tentang ada kontaminan masuk ke dalam ASI gitu ya, bahwa ASI itu membawa zat-zat tertentu termasuk dalam hal ini konteksnya BPA. Tetapi perlu juga diingat, kalau anak itu tidak disusui, maka dia akan mendapatkan apa? Susu formula. Susu formula tadi dibuatnya pakai apa? Pakai botol. Kalau botolnya tidak BPA free, lebih banyak lagi kontaminannya. Belum lagi formula itu bukanlah produk steril. Kita sudah tahu ya, formula itu bukan produk steril, dan sudah baru-baru ini 2 minggu yang lalu bahkan sudah ada produk formula yang dicabut peredarannya beberapa di Amerika, di Indonesia juga beberapa merek dicabut. Jadi formula pun memiliki resiko yang jauh lebih besar dan bisa mematikan. Karena yang di Amerika kasusnya sampai mati anaknya, 2 ada di berita ya. Dan itu merek susunya ada di Indonesia juga. Jadi saya mengapresiasi sih BPOM waktu itu cukup
cepat juga mengeluarkan surat edarannya terkait itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang dalam ASI mungkin bisa masuk BPA, bisa jadi. Tetapi opsinya daripada dia dapat formula lebih banyak lagi resikonya dibanding kalau dia tidak disusuin. Gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bisa jadi ada kontaminasi, ada susupan tadi karena memang itu tadi kan BPA itu polusi yang tidak terlihat. Itu paling mudah menjelaskannya. Polusinya nggak terlihat, nggak tercium, nggak terbau, nggak terasa gitu. Tapi dia menyusup dan masuk ke dalam organ. Nah, jadi saya rasa kita harus hati-hati juga dalam mengkampanyekan bahwa bisa jadi BPA ini ada riset masuk ke dalam ASI, tapi jadi gimana nggak nyusuin? Itu juga punya resiko lebih tinggi gitu kalau tidak disusui. Jadi bagaimana mencegahnya, bagaimana mengajak orang tua mengenali produk-produk yang mengandung BPA. Bagaimana kita mengajak orang tua lebih aware tentang isu ini. Bagaimana kita mendesak pemerintah juga untuk bisa mengatur produsen yang masih menggunakan BPA untuk diberikan warning label atau bagaimana caranya, aturan-aturannya atau harus mengupdate sesuai dengan rekomendasi global. Itu saya rasa desakan kita sebagai rakyat masyarakat, hak kita untuk mengingatkan juga untuk memintakan perlindungan. Jadi tetap disusui, tetap menyusui sambil orang tua kita edukasi gitu, gimana caranya menghindar dari terkontaminasi dari BPA. Gitu. Jadi Ibu, kita tidak salah lagi, harus justru mendorong supaya BPA free, itu yang terpenting. Tapi untuk sampai ke situ saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Arjeti untuk menambahkan. Bu Rosti, saya mohon izin paralel ada meeting bersamaan, apakah boleh duluan ya? Terima kasih Bu Tati, kita persilakan karena semuanya penting. Pak Aris, Ibu Ya, Arjeti, mari. Ya, mari Bu. Mari Ibu, terima kasih. Ya, Ibu Rosti, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Tadi sudah secara berulang diinfokan bagaimana buruknya efek dari bisphenol A ini. Dunia juga selaku perempuan yang sangat peduli bicara mengenai ASI. Beliau sendiri juga tadi sudah secara lantang jelas menginformasikan kepada kita semua. Saatnya kita harus mengedukasi diri kita untuk yang paling sehat yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah ASI. Nah, saya selaku pelayan yang dipilih oleh keluarga saya, oleh masyarakat untuk duduk di DPR, tentunya ini adalah kesempatan baik bagi saya dengan selalu dilibatkan oleh Abang untuk saya bisa suarakan dan kita selalu kawal bersama-sama untuk tupoksi di pemerintah, khususnya di Komisi 9, di mana Komisi 9 itu kalau kita bicara adalah tupoksinya mengawasi jalan undang-undang dan kemudian membuat undang-undang, mengawasi jalan pemerintahan, membuat undang-undang dan juga membuat anggaran untuk pemerintah. Nah, mungkin di sini kita terus harus bersama-sama karena tidak mungkin bisa saja Mbak Nia sendiri atau ibu-ibu Ikatan Dokter Indonesia tadi atau abang-abang atau sahabat-sahabat perempuan di sini kalau kita tidak bersama bergandengan tangan untuk bisa terus mendorong, mengawal pemerintah untuk segera melabeli untuk yang namanya bisphenol A, BPA ini, karena sudah betul-betul kita bukan hanya bicara ada kepentingan, tapi di sini kita berbicara adalah bagaimana kita akan menghadirkan atau kita memfasilitasi atau kita mendapatkan generasi-generasi emas yang next akan menggantikan pemimpin-pemimpin hebat kita semua ini dengan dimulai dari anak-anak kita tumbuh kembang dari wadah atau kemasan atau kesehatan yang baik. Saat sekarang kita menjadi ibu yang cerdas, Ibu Kartini yang peduli berbicara mengenai generasi kita ke depannya. Mungkin itu dilanjutkan oleh Abang. Baik, saya kira cukup ya. Karena informasi sudah sangat jelas dari ketiga narasumber supaya membekali kita bagaimana kita terbebas dari BPA itu. Komitmen pemerintah perlu kita dukung, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini demi kepentingan terbaik anak, khususnya kesehatan bagi anak-anak kita, bagi bahkan tadi disebutkan juga janin
dan ibu hamil dan seterusnya. Saya kira komitmen ini di dalam rangka Hari Kartini hari ini saya mendukung secara total bagaimana Kartini milenial itu diberikan pengetahuan supaya betul-betul dia tidak kalah dengan kepentingan-kepentingan industri, tetapi lebih kedepankan bagaimana kesehatan anak. Oleh karena itu saya berharap untuk ada tanda bahwa kita adalah Kartini milenial. Saya mengajak kita untuk menyatakan sikap kita. Ada 3 hal yang semua adalah mendukung apa yang akan dilakukan pemerintah, apa yang akan dilakukan secara keseluruhan oleh Komisi 9 yang membidangi kesehatan. Saya kira ini komitmen kita. Oleh karena itu saya memohon kepada moderator untuk bisa memimpin. Mari kita sama-sama menyatakan sikap kita sebagai Kartini milenial terhadap 3 hal yang sudah dibagi kepada Bapak Ibu supaya kita bisa punya komitmen terhadap itu. Mari Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sudah megang masing-masing. Ini ada pernyataan sikap. Saya pikir kita supaya lebih kita berdiri ya. Kita akan membacanya secara bersama-sama begitu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Pernyataan sikap Kartini milenial. Kami bertekad akan berjuang untuk melindungi kesehatan anak Indonesia. Kami bertekad mendukung kebijakan BPOM yang sejalan dengan kesehatan anak-anak. Kami mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan perubahan Perkara Nomor 31 Tahun 2018. Selamat Hari Kartini. Silakan duduk. Ibu, Bapak, dan kawan-kawan media sekalian, diskusi kita dalam rangka memperingati Hari Kartini hari ini, kita sudah melakukan dialog ilmiah demi anak-anak Indonesia bebas dari kemasan BPA. Kita sudah selenggarakan dengan lancar. Terima kasih untuk semua ibu dan saudara-saudara yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan ada tindak lanjutnya. Satu hal yang harus kita ingat tadi, bahwa kita mendukung supaya dengan segera BPOM membuat atau mengesahkan rancangan perubahan Perkara Nomor 31 Tahun 2018, karena itu akan membantu dan membuat perbaikan untuk perlindungan kesehatan bagi janin, bayi, dan ibu-ibu menyusui dan hamil begitu. Dengan demikian, saya kira kita akan selesaikan, kita akan tutup acara ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua kehadiran kita. Lain kali kita akan bertemu dengan topik dan diskusi yang lain. Selamat siang.